Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ji Hao. Mengikuti batuk penatua takdir, kompas takdir perlahan berputar seperti tonggak raksasa, menurunkan kabut abu-abu tebal perlahan. Kong Wu Yu dan jiwa leluhur lainnya menunjukkan sosok mereka dari kabut abu-abu. Mereka sekarang dalam kondisi buruk. Mata mereka sekarang tidak berkilau, dengan asap abu-abu, hijau dan hitam mengembang keluar dari tubuh mereka. Mereka tampak seperti ayam setengah panggang yang dikupas dari bola lumpur, benar-benar memalukan. Tidak hanya itu, kultivasi mereka juga terpengaruh. Sebelumnya, Ji Hao tidak tahu pasti tentang seberapa kuat mereka. Tapi sekarang, Ji Hao memindai mereka dengan kekuatan spiritualnya dan dengan jelas merasakan bahwa mereka berada di level bintang 5 hingga 6 penyihir ilahi. Level ini jauh lebih rendah dari status tak terukur yang dirasakan Ji Hao sebelumnya. Yang lebih mengejutkan, Ji Hao melihat bahwa jiwa leluhur ini semuanya memiliki lapisan cahaya samar yang berkilauan di atas kepala mereka. Ini berarti jiwa mereka telah bergetar di dalam tubuh mereka, tampaknya siap untuk terbang keluar. Orang-orang yang tinggal di dunia pansi berbeda dari manusia. Seorang manusia memiliki 3 jiwa dan 7 roh. Jika kadang-kadang, 1 atau 2 jiwa terbang keluar dari tubuh manusia ini, dia masih bisa tetap hidup. Namun, bagi masyarakat lokal di dunia pansi, jiwa mereka adalah kesatuan, dan jika jiwa mereka terbang keluar dari tubuh mereka, mereka pasti akan mati. Baru saja, Si Ming melepaskan bola petir abu-abu yang tidak hanya melemahkan kekuatan jiwa leluhur ini dan menambahkan sejumlah besar kekuatan negatif kepada mereka, tetapi juga memaksa jiwa mereka untuk mengalami beberapa jenis perubahan yang tidak diketahui. Meskipun di luar, jiwa leluhur itu tampaknya tidak terluka, pada kenyataannya, luka yang mereka derita jauh lebih parah daripada kemungkinan cedera fisik. Jiwa-jiwa leluhur itu jatuh satu demi satu sekali setelah mereka berjuang keluar dari kabut abu-abu. Berbaring lemah di tanah, mereka batuk intens dan muntah tanpa henti. Pada awalnya, mereka masih bisa memuntahkan sesuatu yang padat dari perut mereka. Tapi kemudian, perut mereka semua kosong, dan mereka hanya bisa menyemburkan air jernih dari mulut mereka yang membuat mereka terlihat seperti sekelompok tikus yang tenggelam. Kabut tebal perlahan dihilangkan oleh kompas takdir, dan setelah sekitar 1/4 jam, penatua takdir juga menunjukkan sosoknya dari kabut. Dibandingkan dengan jiwa leluhur itu, penatua takdir tampaknya berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dia tidak memiliki asap warna-warni yang keluar dari tubuhnya, dan dia juga tidak mengurangi kultivasinya. Namun, Ji Hao menemukan bahwa penatua takdir sekarang terlihat lebih tua dari sebelumnya. Sebelumnya, penatua takdir hanya terlihat seperti anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun, tetapi sekarang, dia sepertinya 1 atau 2 tahun lebih tua. Rupanya, penampilan Elder Destiny terkait dengan kultivasinya, dan terlihat lebih tua seharusnya bukan hal yang baik baginya. Dia memegang Men-Men dengan kiri dan Shaoxi dengan kanannya. Membiarkan Tuan Gagak mendarat di atas kepalanya, yang dengan santai menyikat bulu dengan paruhnya, Ji Hao tersenyum menatap penatua takdir dan berkata perlahan, "Penatua, Men-Men dan Shaoxi adalah temanku, ini adalah kesalahpahaman." Penampilan Elder Destiny sangat aneh sekarang, menunjukkan semua jenis emosi yang berbeda. Setelah sangat lama, dia akhirnya mulai berbicara dengan wajah yang sangat gelap. Karena ini adalah kesalahpahaman, kamu menjarah kekayaan dari dunia kita, tapi mengapa kamu tidak dihukum secara alami? Men-Men dengan senang hati memegang lengan Ji Hao tanpa melirik penatua takdir. Sebaliknya, dia fokus memberitahu Ji Hao tentang berapa banyak hal yang telah dia makan selama beberapa bulan terakhir. Misalnya, ada jenis ayam khusus di dunia pansi yang disebut ayam pinus mutiara emas, yang rasanya sangat enak, dan kelinci yang disebut kelinci angin yang mengalir terasa sangat enak setelah dipanggang. Dalam waktu singkat, Men-Men telah menyebutkan ratusan hewan lezat yang telah dia cicipi. Adapun Shaoxi, dia tersenyum lembut dan sopan, sedikit membungkuk kepada penatua takdir dan berkata, "Penatua yang terhormat, saya Shaoxi, senang bertemu dengan Anda. Aku memang telah mengambil sebagian dari kekayaan milik umatmu,
tetapi aku tidak melakukannya tanpa membayar kembali. Saya hanya mengambil 90% dari kekayaan mereka, tetapi juga menghilangkan semua kemalangan dan kekuatan negatif mereka. Sebagai perbandingan, mereka menerima lebih banyak daripada yang saya ambil. Kong Wuyu mengangkat kepalanya kesakitan, menunjuk ke arah Shaoxi dan berteriak, omong kosong apa itu? Kemalangan apa? Kekuatan negatif apa? Apa itu? Penatua takdir berbalik, mengarahkan jarinya ke Kong Wuyu dan berteriak balik padanya, anak bodoh, jangan katakan apa-apa jika kamu tidak tahu. Jangan biarkan orang luar menertawakan kami. Kamu belum bisa mencapai hal-hal itu dengan kultivasimu saat ini yang buruk. Kong Wuyu berhenti, menatap Elder Destiny seolah-olah dia tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Jiwa leluhur lainnya tampak bingung seperti Kong Wuyu, menatap Elder Destiny dengan linglung, seolah-olah mereka ketakutan konyol. Mereka diam-diam menunggu Penatua Takdir memberikan penjelasan. Shaoxi menunjukkan senyum tipis dan melanjutkan, karena kamu, tetua tersayang dinamai sebagai takdir, kamu harus memiliki kebijaksanaan yang besar dan kekuatan meramalkan. Anda harus memahami undang-undang konservasi keberuntungan. Orang-orangmu sebagian besar brutal dan suka berperang, antar negara, kota, klan, dan bahkan tetangga, semua jenis perkelahian terjadi sepanjang tahun. Mereka bertarung dengan kejam tanpa perasaan. Oleh karena itu, hampir semua umatmu adalah orang berdosa. Dosa-dosa mereka telah berubah menjadi kemalangan yang tak ada habisnya dan akan berlama-lama di sekitar mereka sepanjang hidup mereka. Saat kemalangan menumpuk, segala macam hal buruk secara alami akan terjadi. Dengan mengambil sebagian dari kekayaan milik orang-orangmu, aku hanya melemahkan kekayaan mereka untuk sementara. Tetapi sementara itu, saya menyingkirkan semua kemalangan dan kekuatan negatif mereka, yang, pada kenyataannya, adalah keberuntungan besar mereka. Selama mereka menenangkan pikiran mereka dan melanjutkan hidup, akan ada keberuntungan yang lebih besar daripada dulu. Karena itu, mengapa dunia ini menghukumku? Shaoxi memandang Penatua Takdir, yang mulut dan matanya sekarang terbuka lebar karena terkejut, dan melanjutkan, kompas takdirmu ini adalah harta yang luar biasa. Jika aku menyerangnya dengan kekuatan lain barusan, aku khawatir tidak ada yang bisa membahayakan padamu. Namun, saya menyerang Anda dengan kemalangan dan kekuatan negatif yang diambil dari orang-orang Anda dan dihasilkan oleh dunia ini sendiri bersama dengan keberuntungan. Menghadapi kemalangan dan kekuatan negatif duniamu, kompas takdirmu menjadi rentan. Penatua, Anda adalah orang yang bijaksana. Saya berasumsi bahwa Anda tidak membutuhkan saya untuk menjelaskannya kepada Anda. Penatua Takdir mendecakkan bibirnya dan merenung sejenak. Dia kemudian menangkupkan tangannya dan dengan sopan membungkuk kepada Shaoxi dan berkata, kamu. Benar, tidak ada yang pernah bertarung melawan saya dengan cara ini sebelumnya. Bagaimanapun, kekuatan keberuntungan dan kemalangan terlalu misterius dan sulit dikendalikan. Saya dan orang-orang saya hampir tidak menyentuhnya. Nyonya di sini, mendengarmu, kupikir seperti yang kupikirkan, aku memang telah menemukan orang yang tepat. Beralih ke Ji Hao, Penatua Takdir melanjutkan, adik laki-laki Ji Hao, seperti yang saya katakan, Anda benar-benar sedikit peluang bertahan hidup yang saya sebutkan sebelumnya. Mulai sekarang, Anda adalah tamu kehormatan dunia pansi kami. Tolong, ikuti saya ke taah suci kami, dan saya akan memperlakukan Anda sebagai pengunjung kami yang paling terhormat dan disambut. Ji Hao dengan menyeringai membungkuk kembali kepada Penatua Takdir, lalu menerima undangannya. Sementara itu, dia mengatakan kepada Shaoxi, Men-Men dan rekan satu timnya yang lain untuk ekstra hati-hati, dengan menggunakan kekuatan spiritualnya. Mereka melompat kembali ke awan putih, melayang menuju Tanah Suci. Sehari kemudian, mereka akhirnya kembali ke Tanah Suci dunia Pansi. Setelah itu, Penatua Takdir secara pribadi memilih akomodasi dengan pemandangan alam terindah bagi Ji Hao dan orang-orangnya untuk menetap. Akomodasi yang diatur Penatua Takdir untuk Ji Hao dan teman-temannya dinamai sebagai Paviliun Mendengarkan Gelombang. Paviliun itu menghadap ke danau yang indah, dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, dan hutan bambu persegi yang luas. Angin yang bertiup melintasi hutan bambu akan mengeluarkan suara samar ombak laut. Oleh karena itu, paviliun itu dinamai sebagai Paviliun Mendengarkan Gelombang. Paviliun ini dirancang khusus dan dapat menampung lebih dari 1000 orang.
Ruang bagian dalam juga didekorasi dengan indah. Bagaimanapun, daerah ini adalah tanah suci dunia Pansi, dan sumber daya yang sangat kaya diizinkan di daerah ini. Oleh karena itu, bahkan cangkir teh atau hasok di tempat ini bisa menjadi harta karun yang luar biasa. Yang paling memuaskan Jihao adalah hutan bambu yang luas di sekitar paviliun. Meskipun tanaman itu dinamai bambu, sebenarnya mereka adalah jenis tanaman khusus dan ajaib di dunia Pansi yang terlihat mirip dengan bambu di dunia Pangu, memiliki sendi dan berlubang. Tetapi seperti namanya, bambu persegi berbentuk persegi, tampak sangat keras dan sulit untuk ditekuk. Selain itu, bambu persegi berwarna hijau yang subur dan kilau perak yang samar. Mereka lentur namun sangat tangguh, bahkan lebih tangguh dari logam. Bambu persegi secara alami mampu mengumpulkan kekuatan alam, dan dapat mencairkan kekuatan alam yang dikumpulkan di hutan bambu. Bambu persegi ini benar-benar harta karun kelas atas. Pria misterius itu keluar dan melihat bambu persegi itu juga. Dia secara mengejutkan menemukan bahwa, di dalam bambu persegi ini, kekuatan chaos milik dunia Pansi telah berkumpul tanpa meledak. Selama seseorang dapat memicu kekuatan chaos dengan metode tertentu, perubahan magis akan terjadi pada bambu persegi ini, dan bambu ini akan menjadi tanaman chaos roh. Di dunia Pangu, tanaman chaos roh dikumpulkan oleh makhluk yang sangat kuat atau dihancurkan bahkan sebelum keberadaan umat manusia. Jihao benar-benar beruntung bisa menemukan bambu persegi ini di dunia Pansi, karena bambu ini berpotensi menjadi tanaman chaos roh. Di dunia Pangu, fungsi yang tak terhitung jumlahnya telah dikembangkan dari tanaman ajaib seperti bambu persegi sejak lama. Tapi teknik pembuatan alat di sini di dunia Pansi tampaknya sederhana dan belum berkembang, bahwa roh suci dan jiwa leluhur itu sebagian besar menggunakan senjata suci buatan alami, dan hampir tidak membuat senjata apapun sendiri. Oleh karena itu, bambu persegi ini mendarat di tangan Jihao. Hanya setengah hari setelah Jihao dan teman-temannya pindah ke paviliun, Jihao melemparkan sihir dan mengambil 90% dari bambu persegi yang mengelilingi paviliun, hanya menyisakan beberapa bambu di dekat paviliun sebagai hiasan. Dia mengemasi semua bambu itu, bersiap untuk memindahkannya kembali ke kota Gunung Yao. Melihat gerakan mencuri, Jihao, para pelayan yang dikirim untuk melayani Jihao dan orang-orangnya saling melirik tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Para pelayan ini semuanya pintar, mereka tahu bahwa Jihao dan teman-temannya adalah monster luar angkasa, dan dikatakan bahwa monster luar angkasa akan memakan orang mentah dan membuat kulit gadis muda menjadi selimut. Beraninya mereka menunjukkan kecantikan di depan Jihao dan orang-orangnya. Jihao dan teman-temannya hidup 2 hari yang damai setelah pindah ke paviliun mendengarkan gelombang. Setiap hari, buah-buahan segar dan teh enak yang hanya diproduksi di dunia Pansi akan disajikan kepada mereka tanpa batasan, serta daging panggang yang terbuat dari semua jenis hewan langka. Dengan satu perintah sederhana yang diberikan oleh Elder Destiny, Jihao dan teman-temannya benar-benar diperlakukan sebagai tamu yang paling terhormat. Namun, penatua takdir tidak muncul dalam 2 hari terakhir, dan banyak roh suci telah muncul di sekitar paviliun, memandang Jihao dan teman-temannya dari kejauhan. Beberapa roh suci ini hanya penasaran, tetapi beberapa memiliki kebencian yang jelas terhadap Jihao dan teman-temannya. Jihao mengamati roh-roh suci ini untuk waktu yang cukup lama, dan dia menemukan bahwa jika penatua takdir tidak memberikan perintahnya, beberapa roh suci ini mungkin sudah masuk untuk memulai pertarungan. Jihao tidak tahu apa yang direncanakan Elder Destiny. Dia telah memberi tahu setiap rekan satu timnya untuk mempersiapkan semua jenis situasi. Tidak peduli apa yang akan dilakukan roh-roh suci ini, karena pria misterius itu telah meninggalkan sesuatu di bunga dao besar, Jihao sama sekali tidak khawatir tentang keselamatan teman-temannya dan dirinya sendiri sekarang. Bahkan jika semua roh suci di seluruh tanah suci bergandengan tangan dan melancarkan serangan terhadap Jihao dan teman-temannya, Jihao dapat langsung memicu benda yang ditinggalkan di bunga dao agung oleh pria misterius itu, dan menyebabkan kekacauan besar di seluruh dunia. Itu bisa memungkinkan teman-temannya dan dirinya sendiri untuk keluar dari tanah suci dengan selamat. Adapun satu-satunya konsekuensinya, tingkat runtuhnya dunia Pansi akan tumbuh 100 kali lebih cepat dari sekarang. Tapi tidak peduli bagaimana, dunia ini ditakdirkan untuk berantakan. Tidak ada yang bisa menghentikan dunia ini ditelan dan sekarat. Hari lain telah berlalu.
Penatua Takdir memimpin puluhan pria tua, yang tampaknya memiliki status sosial yang sangat tinggi, ke paviliun mendengarkan gelombang. Di aula dasar paviliun, Penatua Takdir memperkenalkan Ji Hao kepada orang-orang tua itu. Mereka semua adalah jiwa leluhur yang lebih tua dari dunia Pansi, dan merupakan yang paling kuat dan tertua di antara semua jiwa leluhur. Kurang dari 100 orang berada di tempat kejadian, tetapi bersama dengan Elder Destiny, mereka mampu memutuskan nasib seluruh dunia Pansi. Setelah memperkenalkan diri kepada Ji Hao, dan setelah para pelayan menyajikan teh, Penatua Takdir menyatakan tujuan pertemuan ini bahkan tanpa menyesap teh. Selama beberapa bulan sejak Ji Hao dan orang-orangnya memasuki dunia Pansi, dunia ini telah mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ji Hao, ini adalah statistik kerugian yang kami dapatkan dari seluruh dunia. Penatua Takdir menyerahkan sepotong kristal transparan kepada Ji Hao dan berkata, beberapa daerah terpencil sulit dijangkau. Oleh karena itu, kami hanya menjalankan statistik kasar berdasarkan semua daerah produktif dan padat penduduk. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam beberapa bulan ini, kami telah kehilangan hampir 300 miliar orang. Tangan Ji Hao sedikit gemetar. Dia memandang Penatua Takdir dengan sangat terkejut dan berkata, apakah mereka semua terbunuh? Tapi, orang-orangku tidak begitu hiruk-pikuk. Kulit kepala Ji Hao tiba-tiba mati rasa. 300 miliar orang, dan ini hanya statistik yang tidak lengkap. Apakah dunia Pansi benar-benar kehilangan begitu banyak orang selama beberapa bulan terakhir? Berapa banyak manusia elit yang masuk ke dunia ini? 10 juta anak muda elit dikirim oleh semua klan dan keluarga, masing-masing dengan 30 hingga 50 prajurit atau penjaga, itu berarti hanya sekitar 3 hingga 500 juta manusia yang telah memasuki dunia Pansi. Tetapi hampir 300 miliar orang terbunuh selama beberapa bulan ini. Sejauh menyangkut Ji Hao, Shao Xi, Men Men dan beberapa prajurit keluarga Zurong, mereka tidak benar-benar memulai konflik frontal melawan penduduk setempat, dan mereka juga tidak membantai penduduk setempat. Feng Xing, Yu Mu, dan beberapa prajurit klan Naga Lilin telah menjarah desa dan kota dalam perjalanan mereka, dan melukai dan membunuh beberapa roh suci, tetapi mereka juga tidak melakukan apapun pada warga sipil setempat biasa. Di antara manusia elit yang datang ke dunia Pansi, tidak terlalu banyak yang sangat kejam dan haus darah. Paling-paling, orang-orang seperti Gong Gong Wu Yu mungkin memiliki lebih banyak monster di bawah komando mereka, dan mungkin mereka akan mulai membunuh dan menjarah besar-besaran. Adapun yang lain, mereka tidak cukup brutal untuk melakukan hal-hal seperti itu. Mereka tidak terbunuh sebenarnya. Wajah Elder Destiny cukup gelap, mereka dijarah dan diperbudak. Sebagai budak, mereka telah membangun kota dan benteng pertempuran di daerah-daerah vital. Banyak dari mereka dipaksa untuk menjadi prajurit budak, membantu orang-orangmu menyerang kota dan menjarah sumber daya. Penatua Takdir memandang Ji Hao, tersenyum pahit dan melanjutkan, tidak terlalu banyak dari orang-orang kita yang benar-benar terbunuh, tetapi bagi mereka yang dijarah dan diperbudak, saya pikir saya dapat mengatakan bahwa kami telah kehilangan mereka, bukan? Yang lebih menakutkan, orang-orangmu telah mengeksploitasi semua jenis sumber daya dunia kita secara merusak, dan kerusakan yang disebabkan pada dunia kita sangat besar. Ji Hao merentangkan tangannya. Dia benar-benar ingin terus terang memberitahu Penatua Destiny bahwa, pada kenyataannya, tidak ada cara untuk menyelamatkan dunia Pansi dari kehancuran. Oleh karena itu, sebenarnya adalah hal yang baik bagi sumber daya tersebut untuk dieksploitasi sebelum kehancuran dunia. Tapi yang pasti, dia tidak bisa begitu saja mengatakan itu. Sebelum Ji Hao menemukan cara menjelaskan ini, seluruh tanah suci bergetar. Melalui jendela paviliun, Ji Hao melihat langit tiba-tiba terkoyak, menunjukkan retakan besar. Dari celah itu, kepala naga yang mengerikan meraih ke dalam sambil mengeluarkan nyala api yang mengamuk dari mulutnya. Saya menemukannya, orang-orang klan Qiongqi benar, markas mereka ada di sini. Saudaraku, buru-buru, ambil semuanya. Kepala naga meraung penuh semangat. Kepala naga hitam itu panjangnya bermil-mil, dengan tanduk bengkok dan bilah seperti belati. Beberapa bilah bahkan tertutup lumut hijau, yang membuatnya terlihat sangat ganas dan aneh. Naga hitam itu membuka mulutnya, mengeluarkan aliran api sepanjang bermil-mil, mengaum seperti sungai besar sambil mengalir turun dari udara bersama dengan asap beracun.
Nyala api menyala sangat cepat, dan saat mendarat di Tanah Suci, beberapa gunung segera terbakar menjadi asap. Hutan yang luas, tanaman langka dan hewan semuanya dibakar menjadi abu. Tombak sepanjang ratusan meter mengetuk kepala naga sementara suara kasar menggeram dalam kemarahan dan kekhawatiran, "Idiot! Harta itu semua milik kita. Jangan menyakiti satu pun tanaman di sini. Ini semua adalah harta karun, dan milik kita." Naga besar itu langsung menutup mulutnya. Aliran api lain tercekik di tenggorokannya, menyebabkan dua aliran asap keluar dari lubang hidungnya. Raungan resonansi bisa terdengar tanpa henti. Banyak retakan dibuka secara paksa di ruang Tanah Suci, dari mana banyak kepala naga raksasa meraung, satu demi satu. Dalam rentang beberapa napas, setidaknya 1000 naga ganas berukuran berbeda meremas kepala mereka ke Tanah Suci. Naga ini memutar tubuh mereka dengan keras, menyapu tepi celah-celah itu dan menyalakan kilauan api sambil menerobos paksa ke Tanah Suci. Setelah serangkaian raungan naga yang menggelegar, lebih dari 1000 naga besar, panjangnya 5 hingga 50 mil, masuk ke Tanah Suci dunia Pansi. Tubuh besar naga ini segera mulai berkedut secara intensif setelah mereka masuk dan berubah menjadi pria setinggi sekitar 3 meter, kokoh dan berotot, dalam rentang beberapa napas. Sisik naga mereka yang besar dan tajam telah menjadi baju besi berat gaya kuno yang dikenakan di tubuh mereka. Ini perampokan. Seorang pria berkulit gelap yang kuat, yang berubah dari naga yang masuk ke Tanah Suci pertama, menggeram sambil tergagap. Di belakangnya, lebih dari 1000 orang kuat yang juga berubah dari naga tertawa terbahak-bahak, lalu semua berteriak dan berteriak, menyebut ini perampokan juga. Wajah Ji Hao menjadi gelap. Dari mana asalnya para idiot ini? Apakah makhluk jenis naga ini benar-benar tidak memiliki apa-apa selain otot di kepala mereka? Bahkan jika kamu benar-benar akan merampok, tidak bisakah kamu setidaknya membuatnya terdengar lebih baik? Pikir Ji Hao, seorang pemuda jangkung dan kokoh, yang mengenakan baju besi emas dan memegang tombak panjang, menginjak awan dan terbang. Pemuda ini melemparkan tendangan keras ke pria berkulit gelap itu, memaksanya mundur dengan terhuyung-huyung, lalu berteriak padanya dengan marah. "Diam!" Pemuda itu kemudian berbalik dan berteriak pada kelompok roh suci, yang bergegas dari segala arah, dengan suara keras dan jelas, "Kalian dengarkan, ini adalah tempat yang bagus, dan hanya makhluk dengan keberuntungan besar yang dapat menikmatinya. Jenis naga kami." Tiba-tiba, wajah pemuda ini bergerak-gerak. Dia terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba meledak dengan geraman keras, kata-kata sopan itu melelahkan. "Bagaimanapun, ini perampokan. Tempat ini milik jenis naga kita sekarang, segala sesuatu di tempat ini, setiap bunga, setiap rumput, setiap serangga dan setiap ikan, setiap hal adalah milik jenis naga kita sekarang. Bagi mereka yang bersedia menjatuhkan senjata Anda dan menyerah, kami tidak akan membunuh Anda, tetapi jika Anda berani melawan, kami juga tidak akan membunuhmu, tetapi akan memotong anggota tubuh kami." Pemuda tampan ini mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan bangga, "Saya adalah pangeran ke-9 dari jenis naga kami. Nama saya Aoli, dan saya yang paling masuk akal. Anda cukup kuat, dan Anda semua bisa menjadi budak terbaik. Selamat, kamu bisa menjadi budak jenis naga kami, sungguh suatu kehormatan bagimu." Ji Hao berdiri, berjalan ke jendela, menatap Aoli, yang berdiri di udara dan menggeram kasar. "Mengapa saya tidak tahu bahwa jenis naga juga telah mengirim orang-orang mereka untuk bergabung dengan permainan hidup dan mati? Tampaknya para pemimpin manusia di kota Puban telah menyembunyikan banyak hal kali ini. Tapi Aoli ini, pangeran ke-9 dari jenis naga, sungguh pria yang masuk akal. Dia benar-benar memberi tahu orang-orang setempat tentang perampokannya," pikir Ji Hao. Mengikuti ribuan lebih naga berdarah murni, naga banjir dan jenis naga lain seperti naga Chi dan naga Pan, melonjak ke ruang Tanah Suci melalui celah-celah itu satu demi satu. Dalam beberapa menit, setidaknya 100.000 naga telah masuk ke Tanah Suci, berubah menjadi bentuk manusia dan menyusun formasi pertempuran di udara. 3 lonceng emas, 9 stamper, dan 108 manik-manik terbang keluar dari tubuh Aoli. Harta karun ini melayang di atas kepalanya, melepaskan seberkas cahaya yang menyilaukan. Ini secara paksa merobek celah ruang angkasa dengan ukuran berbeda dan menciptakan bukaan besar sepanjang 1000 mil.
Harta karun yang mengambang di atas kepala Aoli membentuk formasi sihir yang menggeliat dan kuat yang menstabilkan bukaan besar itu. Seketika, cahaya indah muncul di langit sementara angin kencang menukik ke ruang tanah suci dari dunia luar. Aoli, omong kosong, setengah dari tanah suci pansinya adalah milikku. Jika kamu berani mengantonginya tanpa berbagi, aku harus memberi tahu ama kamu dan membiarkannya memukulmu. Sebuah suara keperakan datang dari celah besar. Setelah itu, aliran cahaya yang indah mengalir masuk, seterang api. Cahaya menerangi seluruh ruang, dan selanjutnya, burung Phoenix 7 warna, yang memiliki lebar sayap lebih dari 1 juta mil, terbang dengan elegan. Phoenix besar ini memiliki istana megah yang dibawa di punggungnya. Di alun-alun di luar istana, Feng Qinxin, yang merupakan tuan muda dari jenis Phoenix dan telah menandatangani kontrak perdagangan dengan Ji Hao mengenai produk kolam naga, berdiri di bawah gapura peringatan batu giok dengan kepala terangkat tinggi. Di belakang Feng Qinxin, lebih dari 1000 makhluk jenis Phoenix berdiri dalam formasi yang teratur, 70% di antaranya adalah wanita cantik. Jenis Phoenix adalah ras paling kuat di antara semua burung. Oleh karena itu, sejumlah besar burung langka bergantung pada jenis Phoenix. Di atas istana Feng Qinxin, ratusan ribu burung berukuran berbeda dan bercahaya indah telah melayang di langit, termasuk burung merak, angsa, burung bifang, burung rok, elang raksasa. Seseorang dapat menemukan banyak jenis langka di antara burung-burung ini, dan masing-masing dari mereka telah melepaskan getaran kekuatan yang kuat. Getaran kekuatan kuat yang dilepaskan dari burung-burung ini berkumpul bersama dan menggetarkan langit dengan intens seperti tsunami. Begitu Feng Qinxin menerobos masuk dengan sekelompok besar burung, roh suci dengan sembrono berdesir ke arahnya, meninggalkan seberkas api yang ganas. Dia tergoda untuk menghancurkan pemimpin terlebih dahulu sehingga geng itu akan runtuh saat dia bergegas langsung menuju Feng Qinxin. Phoenix besar, yang telah membawa istana, mengeluarkan lagu mencemooh. Setelah itu, seekor burung merak, yang melayang di udara dan memiliki lebar sayap lebih dari 300 meter, dengan bangga berteriak dan sedikit menggoyangkan bulu ekornya. Aliran cahaya hitam turun dari langit, dengan lembut membungkus Roh Kudus. Suara ombak yang keras datang dari langit saat aliran cahaya hitam berputar sebentar dengan Roh Kudus yang terbungkus di dalamnya, sampai Roh Kudus dihancurkan dan menjadi kepulan kilauan api dingin, melayang ke seluruh langit dan menghilang. Idiot! Feng Qinxin dan Aoli sama-sama melengkungkan sudut mulut mereka dengan mencemooh, lalu mencibir menggoda. Setelah itu, Feng Qinxin juga berteriak keras, berhati-hati dan lembut. Semua orang lokal ini adalah budakku, seberapa berbahaya itu jika Anda secara tidak sengaja membunuh salah satu dari mereka. Tertawa sejenak, Feng Qinxin menekan tangannya ke bawah. Diikuti oleh gerakannya, aliran cahaya berwarna-warni beterbangan. Di dalam cahaya, pentakot, yang bersinar terang dengan senar berkilauan muncul di depannya. Feng Qinxin memetik senar pentakot yang paling tebal dengan jarinya dan menghasilkan dengungan yang menggelegar. Selanjutnya, ratusan roh suci yang relatif lebih dekat dengan Feng Qinxin melolong secara bersamaan sambil menutupi telinga mereka dengan tangan mereka, jatuh dari langit. Feng Qinxin langsung meluncurkan gerakan ganas, membuat semua roh suci lainnya sangat terkejut. Di tanah, di paviliun mendengarkan gelombang, Ji Hao memegang tangannya di belakang tubuhnya sambil tersenyum menatap Feng Qinxin. Sementara itu, dia sedikit menggelengkan kepalanya ke arah Shaoxi dan yang lainnya, dan dengan menggunakan kekuatan spiritualnya, dia diam-diam menyuruh yang lain untuk bertahan dan melihat bagaimana hal-hal berjalan lebih dulu. Tidak peduli kerjasama atau kondisi apa yang ingin didiskusikan Ji Hao dengan makhluk lokal itu nanti, berdasarkan temperamen mereka tidak akan pernah menyetujui kondisi apapun tanpa menggunakan kekerasan. Selain itu, Ji Hao benar-benar tidak ingin memulai pertarungan besar-besaran melawan mereka. Dalam situasi saat ini, membiarkan Feng Qinxin dan Aoli melakukan apa yang mereka inginkan dan membiarkan makhluk lokal itu menunjukkan kepada mereka beberapa kekuatan yang solid dapat membantu Ji Hao untuk melangkah ke seluruh ini dengan lebih nyaman nanti. Di sisi lain, sebagai naga yang bangga dan burung Phoenix yang sombong, Feng Qinxin dan Aoli tidak mungkin mau berhenti merampok dan menjarah secara dan mulai bersikap baik kepada roh-roh suci ini, karena mereka pasti telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk masuk ke tanah suci ini. Dia akan membiarkan penatua takdir memberi mereka pelajaran yang baik dan membuat mereka frustrasi,
setelah itu, Ji Hao bisa mendapatkan tempat untuk berbicara. Penatua takdir memandang Feng Qinxin, tertegun. Dia baru saja melumpuhkan ratusan roh suci dengan satu petik pentakot. Tapi yang mengejutkan Penatua takdir bukanlah kekuatannya, karena berdasarkan kekuatan individu, roh suci yang tak terhitung jumlahnya dapat menekannya. Namun, pentakot yang dipegang di tangannya terlalu kuat. Penatua takdir pasti memiliki cara khusus untuk mengukur kekuatan harta karun, dan dia hanya melirik pentakot itu dari kejauhan sebelum dia tiba-tiba bergetar dan dikejutkan oleh getaran kekuatan menakutkan yang dilepaskan darinya. Bagaimana mereka bisa masuk? Teriak Penatua takdir dengan melengking, mengapa saya tidak merasakan apa-apa tentang bahayanya? Tidak mungkin. Jika mereka masuk ketika saya mengolah diri saya dengan indera saya tersegel, itu masih masuk akal. Tapi karena aku sudah bangun, mengapa aku tidak merasakan apa-apa tentang bahayanya? Ji Hao berbalik, menatap Penatua takdir dan berkata, mungkinkah akal sehatmu salah? Wajah lembut dan seputih salju Penatua Destiny langsung menegang dan berubah menjadi biru tua. Dia kemudian mengeluarkan geraman yang dalam namun keras, memimpin puluhan jiwa leluhur untuk menginjak awan, dan terbang ke langit. Geraman yang dalam menyebar, segera bergema di seluruh tanah suci. Di tanah, kolom berukuran berbeda yang tak terhitung jumlahnya dengan timbul totem terdorong keluar dari tanah bersama dengan aliran cahaya yang indah. Cahaya yang terang dan indah menyelimuti seluruh ruang sementara seluruh tanah suci segera diselimuti oleh formasi sihir besar yang terjalin yang tak terhitung jumlahnya. Formasi sihir yang dibuat oleh penduduk lokal di dunia Pansi juga kekerasan dan lugas. Bagi semua jenis penduduk setempat, satu-satunya alat ajaib bagi mereka untuk membangun formasi sihir adalah kolom totem ini. Yang besar, yang kecil, yang pendek, yang panjang, yang tipis, yang tebal, yang logam, yang kayu, yang tanah liat, yang batu. Semua jenis kolom totem memiliki berbagai jenis simbol dan pola mantra rumit yang timbul di atasnya. Simbol-simbol ini dapat mengaktifkan berbagai jenis kekuatan alam dan membentuk semua jenis formasi sihir. Masing-masing formasi sihir ini berwarna tunggal, dan hanya bisa mengendalikan satu jenis kekuatan alam. Perang antara penduduk lokal di dunia Pansi telah berlangsung sepanjang tahun. Konflik terjadi sepanjang waktu bahkan antara roh kudus atau jiwa leluhur juga. Berbagai jenis penduduk lokal di dunia Pansi tidak pernah memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Akibatnya, sifat formasi sihir lokal selalu sederhana. Misalnya, orang-orang jenis api hanya bisa membangun formasi sihir dengan kekuatan api. Formasi besar yang dibangun oleh orang-orang jenis api sebagian besar adalah lautan api yang besar sementara formasi sihir jenis air selalu dapat menghasilkan tanah es yang luas. Formasi sihir jenis hijau pasti dipenuhi dengan kekuatan hijau yang berkembang pesat, dan di sisi lain, formasi sihir jenis bumi dapat mengangkat gunung besar dari tanah. Kekuasaan yang dimiliki oleh berbagai jenis penduduk lokal ditampilkan secara khas, dua jenis kekuatan yang berbeda tidak akan pernah bercampur bersama. Oleh karena itu, dari layar ajaib pelindung yang mengelilingi istana dan paviliun di tanah suci itu, orang dapat dengan mudah mengetahui jenis kekuatan yang dimiliki oleh pemilik bangunan tersebut. Formasi sihir pelindung yang mengelilingi istana-istana itu semuanya memiliki sifat kekuatan yang sederhana, yang bisa dilihat dengan satu pandangan. Dibandingkan dengan apa yang dipelajari Ji Hao dari Yu Yu tentang formasi sihir lokal yang sederhana dan lugas ini sangat sederhana dan kasar. Setiap formasi sihir lokal hanyalah kumpulan sederhana dari satu jenis kekuatan. Jenis kekuatan tertentu dikumpulkan ke titik ekstrim, dan semakin kuat formasi sihir, semakin besar dan beratnya. Beginilah cara kerja formasi sihir yang dibangun oleh jiwa-jiwa leluhur di tanah suci ini. Di mata makhluk Phoenix yang berada di bawah komando Feng Qinxin, formasi sihir lokal itu tidak lain adalah lelucon. Naga memiliki tubuh terkuat, sedangkan Phoenix memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Sebagai salah satu efek paling langsung yang disampaikan oleh kekuatan jiwa yang hebat, semua makhluk jenis Phoenix sangat pintar, yang memungkinkan mereka keuntungan besar dalam mempelajari formasi sihir, jimat, dan obat-obatan. Melihat formasi sihir yang tak terhitung jumlahnya, berukuran berbeda, dan sederhana di seluruh tanah suci, Feng Qinxin tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Apakah ini bahkan formasi sihir?
Feng Qinxin tertawa terbahak-bahak sehingga dia hampir tidak bisa berdiri diam sementara makhluk jenis Phoenix lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Merak yang telah membunuh roh suci sebelumnya mengeluarkan teriakan panjang dan melengking sambil sedikit membalik bulu ekornya yang panjang dan indah. Itu melepaskan cahaya ilahi 5 warna yang mengandung kekuatan 5 elemen dasar seperti banjir. Cahaya ilahi 5 warna mengalir dengan marah, setiap aliran cahaya memiliki simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya yang memicu di dalamnya. Cahaya hitam mewakili air, mengalir ke arah semua formasi sihir api di tanah. Cahaya kuning mewakili bumi, meraung ke arah semua formasi sihir air biru. Lampu merah mewakili daya tembak, berdesir ke arah semua formasi sihir hijau. Itu sederhana dan kekerasan, mematahkan 5 jenis dasar kekuatan dengan 5 jenis dasar kekuatan. Dimanapun cahaya ilahi 5 warna mencapai, beberapa kolom totem berukuran berbeda akan hancur tiba-tiba, bersama dengan serangkaian ledakan gelegar. Pecahan kolom totem itu terbang ke segala arah, menghancurkan pelayan dan pelayan Roh Kudus yang tinggal di dalam gedung, membuat mereka berteriak dan melarikan diri. Merak raksasa itu menghancurkan ribuan formasi sihir dengan kekuatan simpleks yang dikumpulkan di tanah hanya dengan mengayunkan bulu ekornya. Melihat ini, semakin banyak roh suci dan jiwa leluhur yang telah terbang terus-menerus semuanya berseru. Ribuan formasi sihir yang menghabiskan banyak usaha ini sebenarnya dihancurkan oleh burung raksasa dengan satu goyangan ekornya. Jadi, sangat kuat, monster luar angkasa ini. Teriakan seperti ini bisa terdengar dari segala arah tanpa akhir. Sementara itu, roh suci dan jiwa leluhur itu semuanya menunjukkan kepanikan di wajah mereka. Penatua takdir menginjak awan dan terbang. Mengikutinya adalah puluhan tetua jiwa leluhur yang paling kuat, yang berada di posisi tertinggi. Dari kejauhan, Penatua takdir berteriak dengan kasar, "Jangan panik, susun formasi pertempuran sesuai dengan sifatmu. Apakah kalian semua buta? Perhatikan baik-baik, mereka tidak begitu kuat." Tidak peduli Feng Qinxin, Ao Li, atau naga dan burung Phoenix di bawah komando mereka, di antara semua naga dan burung Phoenix ini, yang paling kuat hanya berada di level penyihir ilahi bintang 7 hingga 9. Berdasarkan tingkat kekuatan, beberapa naga dan Phoenix ini memang bisa dihitung cukup kuat dibandingkan dengan roh suci, tetapi mereka pada dasarnya berbeda dari roh-roh suci itu. Mendengar teriakan keras Elder Destiny, semua roh suci dan jiwa leluhur membentuk formasi pertempuran yang hebat berdasarkan sifat kekuatan mereka sendiri, tidak lagi menunjukkan kepanikan atau ketakutan. Cahaya terang muncul lapis demi lapis, membungkus pasukan Phoenix dan naga Feng Qinxin dan Ao Li. Penatua takdir menginjak awan dan terbang ke Feng Qinxin dan Ao Li, menatap mereka dengan dingin. Sementara dia mengatur bahasanya dan bersiap untuk memulai percakapan, tanah suci bergetar hebat sekali lagi. Puluhan binatang Qiongqi, binatang Tao Wu, binatang kekacauan, dan binatang Yayu merobek ruang terbuka dan menerobos masuk. Mengikuti di belakang binatang buas ini adalah pasukan prajurit manusia yang tangguh, bergegas masuk seperti banjir. Binatang buas seperti Qiongqi, Tao Wu, Chaos dan Yayu dulu mendominasi dunia Pangu di era prasejarah. Jenis mereka dulu berkembang pesat dan kuat, sangat kuat, bahkan sampai-sampai untuk sekali ini, binatang buas itu lebih kuat daripada jenis naga dan jenis Phoenix, yang masih baru lahir saat itu. Karena binatang buas inilah dunia pernah menjadi kekacauan. Kemudian, manusia bangkit, dan binatang buas itu, yang biasa memakan manusia, hampir punah. Hanya sangat sedikit dari mereka yang berhasil melarikan diri jauh ke dalam hutan belantara di Gurun Barat, bertahan dalam kondisi yang terus memburuk. Gurun Barat dipelihara oleh kekuatan logam alami, karena itu, makhluk hidup di Gurun Barat semuanya sangat suka berperang. Bahkan manusia yang tinggal di sana juga memiliki temperamen buruk, semuanya menjadi galak dan kejam. Bergantung pada orang-orang Gurun Barat, binatang buas yang hampir punah itu secara bertahap mendapatkan kekuatan hidup kembali. Sangat sedikit jenis binatang buas itu yang cukup beruntung untuk berhasil mempertahankan kemurnian garis keturunan mereka sampai hari ini. Adapun manusia Gurun Barat yang mewarisi sistem kekuatan binatang buas itu, mereka telah menjadi yang terkuat dan paling suka berperang di antara umat manusia, dan juga telah melayani sebagai salah satu kekuatan utama dalam aliansi klan manusia.
Hanya sekitar 10 jenis binatang buas gurun barat yang ganas telah masuk ke Tanah Suci, berjumlah kurang dari 300, tetapi masing-masing binatang buas itu sangat ganas dan haus darah secara alami. Masing-masing dari binatang buas itu telah membantai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan telah melepaskan rasa kematian yang kuat dari tubuhnya. Getaran kekuatan yang kuat yang dilepaskan dari tubuh lebih dari 200 binatang buas bercampur bersama dan berubah menjadi kabut hitam melahap langit yang menyelimuti seluruh ruang. Itu membuat pasukan gurun barat ini tampak lebih kuat dan brutal daripada naga dan burung phoenix itu. Selain itu, binatang buas ini semuanya mengerikan, mereka semua adalah makhluk jelek yang tak terlukiskan yang mungkin hanya dilihat orang dalam mimpi buruk terburuk. Mereka masuk ke Tanah Suci sambil menggelengkan kepala dan ekor, menyemburkan air liur, segera membuat roh suci yang tak terhitung jumlahnya berteriak ketakutan. Belum lagi para pelayan dan pelayan biasa di Tanah Suci, bahkan roh-roh suci dan jiwa leluhur yang telah menjalani kehidupan yang baik dan tidak pernah benar-benar melalui pertarungan berdarah apapun anggota tubuh mereka melunak ketakutan setelah mereka melihat binatang buas yang jelek dan ganas ini, dan semuanya gemetar hebat. Sekitar 100.000 prajurit manusia bergegas masuk di belakang binatang buas ini. Mereka semua adalah prajurit gurun barat yang paling kuat dan suka berperang, mengenakan baju besi berat dan menginjak kereta yang terbuat dari tulang binatang berwarna berbeda. Bendera pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari kulit binatang berkibar di atas kereta mereka, dan di bendera itu, simbol mantra merah darah bersinar terang. Sekilas, para prajurit ini sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Sebaliknya, mereka tampak seperti sekelompok monster yang bergegas langsung keluar dari neraka. Masing-masing prajurit ini memiliki kabut tebal berwarna merah darah yang menggelinding di belakang tubuhnya, dan di dalam kabut, siluet kabur dari binatang buas masing-masing terlihat samar-samar. Getaran kekuatan yang tajam dilepaskan dari tubuh masing-masing prajurit, dan niat kuat untuk membunuh menyebar ke segala arah seperti air pasang, melemparkan roh suci lokal itu, yang baru saja membentuk formasi pertempuran, kembali ke dalam kepanikan. Formasi pertempuran dari beberapa klan lokal tersebar, menunjukkan area kosong yang luas di tanah. Seorang penyihir ilahi klan Kyongki dengan baju besi berat dan tombak panjang mengangkat kepalanya, menggeram gemuruh, lalu berteriak, "Aku kembali." "Haha, apakah Anda ingat terakhir kali ketika aku terjebak dalam formasi sihir yang hampir dibunuh olehmu? Saya menemukan saudara-saudara saya dan saya kembali." Lebih dari 100.000 prajurit gurun barat yang kejam mengangkat senjata mereka dan mengeluarkan geraman keras sementara lebih dari 200 binatang buas mengeluarkan api yang mengamuk dari mulut mereka, menunjukkan gigi mereka dan meraung dengan gemuruh. Mereka sama sekali tidak menganggap serius orang-orang lokal di Tanah Suci itu, dan selain itu, mereka membuat jenis naga dan phoenix tampak jauh lebih lemah dari sebelumnya. Aoli sangat marah sehingga sepasang matanya bahkan berubah menjadi hijau saat dia berteriak, "Jintu, apakah kamu bahkan melihatku di matamu?" Penyihir ilahi klan Kikyong, yang bernama Jintu, memetik hidungnya sendiri dengan jarinya. Dia kemudian berbalik, melirik Aoli dan menjawab dengan sembarangan, Pangeran Aoli, kamu sangat besar sementara mataku sangat kecil, kurasa aku tidak bisa melihatmu di mataku." Aoli sangat marah sehingga dia melompat dan berteriak seperti guntur yang meledak, kamu. Ingat apa yang kita katakan ketika kita bersekutu di luar sana. Sebagai tiga kekuatan yang kuat, kami bergandengan tangan dan masuk ke Tanah Suci ini bersama-sama, kami." Jintu menggaruk kepalanya, lalu menyeringai, jujur, dan berkata, "Saya tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan apa yang kami katakan di sana, bukan? Saudara-saudaraku dan aku sepakat bahwa kamu dan gadis Phoenix kecil itu dapat memiliki orang-orang ini sementara kita bisa memiliki barang-barang di sini, kan? Hehe, aku bahkan belum mulai, kenapa kamu berteriak di sekitar sini?" Aoli melompat marah sekali lagi sambil mengarahkan jarinya ke Jintu dan menggeram, "Maksudku, kamu harus mendengarkan." Jintu mengambil telinganya dengan jari kelingkingnya, lalu memegang tombak panjangnya, menunjuk ke bawah ke Tanah Suci dan meraung, "Nenek moyangku, cepatlah menjarah. Gurun barat kami miskin dan bahkan tidak dapat menanam banyak biji-bijian. Lihatlah tanah yang kaya ini. Lihatlah betapa kayanya itu. Terakhir kali, kami tidak memiliki cukup pria dan tidak bisa mendapatkan barang bagus. Tapi kali ini,
Kita harus mengambil semuanya sampai kita semua puas. 200 hewan ganas itu membuka mulut raksasa mereka secara bersamaan, melepaskan aliran asap hitam, biru, hijau dan ungu atau kabut es bersama dengan suara dengungan yang sangat keras, meraung ke tanah seperti tembakan tanggul. Baru saja, burung merak di bawah komando Feng Qinxin menghancurkan ratusan formasi sihir lokal dengan satu gerakan, tetapi melakukannya dengan cerdas dengan menggunakan 5 jenis kekuatan dasar. Meskipun formasi sihir lokal itu dihancurkan secara menyeluruh, tetapi bahkan tidak ada satu bunga pun dalam formasi sihir itu yang terluka. Binatang buas yang merajalela ini benar-benar berbeda. Mereka tidak tahu tentang keterampilan. Sebaliknya, mereka menggunakan kekuatan paling orisinal dan kejam dan melancarkan serangan paling ganas. Lebih dari 200 aliran asap, api, dan kabut es mengalir turun dari langit dan menghancurkan formasi sihir lokal yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan banyak bangunan indah, dan bahkan meratakan beberapa pegunungan besar, memperlihatkan mineral berharga yang bersinar di bawah lapisan batu tebal. Feng Qinxin sedikit terkejut. Dia menutupi mulutnya yang seperti ceri dengan tangannya sambil berteriak dengan marah, "Jintu, mengapa kamu tidak mendengarkan kami?" Jintu menunjuk ke arah Feng Qinxin dan menggeram, "Gadis Phoenix kecil, aku bukan budakmu. Kami adalah rekan dalam aliansi, jadi mengapa saya mendengarkan Anda?" Aoli juga berteriak, "Jintu, saya pemimpin aliansi kami, saya adalah pemimpinnya. Kamu harus mendengarkanku, dengarkan aku." Jintu menunjuk ke arah Feng Qinxin lagi dan terus menggeram, "Dengarkanmu. Tanyakan pada gadis Phoenix kecil, apakah dia mau mendengarkanmu." Feng Qinxin berhenti sejenak, lalu berbalik, menunjuk ke arah Aoli dan berteriak dengan marah, "Aoli, apa katamu? Anda adalah pemimpinnya. Saya harus mendengarkan Anda. Percaya atau tidak, aku bisa memberitahu amamu tentang ini dan membiarkannya memukulimu." Aoli menjulurkan matanya sementara wajahnya yang tampan itu berpelintir karena marah. Jintu dengan senang hati berteriak, "Cepat, Rush! Saudaraku, ambil uang, makanan. Jika Anda melihat gadis-gadis yang menggemaskan, bawa juga. Gurun barat kita miskin, jangan lepaskan rumput pun." Sambil melompat dengan penuh semangat, dia terus meraung, "Ambil apapun yang kamu suka. Jangan khawatir, kami memiliki naga dan Phoenix ini untuk berjuang untuk kami." Lebih dari 200 binatang buas meraung sambil menarik napas dengan kecepatan gila, memperluas tubuh mereka ke tingkat yang ekstrim. Semua binatang buas ini memiliki garis keturunan murni dan prasejarah, dan begitu mereka memperluas tubuh mereka, panjangnya mereka bisa mencapai setidaknya 100 mil. Binatang kekacauan misalnya, bahkan yang terkecil pun panjangnya 3000 mil, dan binatang kekacauan ini sekarang menghantam tanah suci seperti pulau kecil. Mengelilingi binatang buas ini, lebih dari 100.000 prajurit gurun barat yang kejam telah melolong seperti kawanan raksasa serigala liar yang kelaparan, menginjak awan merah darah dan menyelam ke bawah sambil meluncurkan semua jenis serangan. Beberapa penjaga lokal bergegas keluar dari gedung, tergoda untuk menghentikan para prajurit gurun barat itu. Tetapi dengan satu gerakan, para penjaga itu tersebar dan dikalahkan. Penatua takdir menunjuk ke arah Aoli dan berteriak dengan keras dalam kemarahan yang besar, "Berhenti! Berhenti sekarang!" Aoli berhenti sejenak, lalu tiba-tiba melompat dan berteriak, "Potong omong kosongnya. Ambil sebanyak yang Anda bisa. Berhentilah membuang-buang waktu. Jika tidak, tidak ada yang tersisa untuk kita." Mendengar Aoli, jenis naga dan tipe Phoenix semuanya mulai bergerak, menyelam ke bawah sambil meluncurkan serangan mematikan pada roh-roh suci itu. Bersambung.